Halo adik, kalian sudah daftar jalur mandiri? Atau kalian ingin mencari informasi seputar jalur mandiri yang tidak ada uang pangkal atau sumbangannya tahun 2022 ini? Maka simak video ini dari awal sampai akhir. Halo adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa. Kembali lagi di channel Diari Kampus yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif. Halo adik kelas 12 SMA maupun SMK di seluruh Indonesia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap semangat, tetap belajar, meraih kampus impian kalian di tahun 2022 ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini Diari Kampus akan membahas seputar seluk-beluk jalur mandiri yang tidak ada uang pangkalnya atau tidak ada uang sumbangannya, berapa besarannya, kemudian mana-mana saja PTN yang menyelenggarakan yang tidak ada uang pangkalnya. Yuk simak video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Dan bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel Diari Kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih, dan mohon like, share, dan komen, dan tentunya subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan update informasi seputar SNMPTN, SBMPTN, KIP kuliah maupun informasi-informasi jalur mandiri PTN di seluruh Indonesia. Dan tidak lupa share video ini di media sosial adik-adik, di TikTok, di Instagram, maupun di WhatsApp kepada adik jika video ini bermanfaat. Baik, langsung saja saya informasikan apa sih yang dinamakan uang pangkal yang mungkin banyak calon mahasiswa yang menghindarinya. Karena memang uang pangkal ini mungkin nominalnya juga lumayan besar bagi adik-adik yang mungkin penghasilannya orang tuanya pas-pasan ya adik-adik. Nah, sebelum saya jelaskan mana-mana saja PTN yang mentasbihkan atau mendeklarasikan mereka tidak memungut biaya uang pangkal, maka kita simak dulu apa sih yang dinamakan uang pangkal. Nah, adik-adik perlu diketahui bahwa uang pangkal itu adalah sumbangan yang dibebankan kepada calon mahasiswa atau calon mahasiswi yang masuk di PTN tersebut yang nominalnya tergantung dari kebijakan PTN-PTN itu sendiri. Jadi nanti ketika adik-adik kuliah ada dua hal yang harus adik-adik bayar. Yang pertama adalah uang pangkal, yang kedua adalah UKT adik-adik. Jadi kalau uang pangkal itu dibayar satu kali selama studi, kemudian kalau UKT dibayar setiap satu semester. Nah, ini khusus untuk jalur mandiri adik-adik. Nah, jadi penjelasannya adalah uang pangkal ini sebenarnya sebutannya banyak sekali, Dek. Ada yang namanya UKA, kemudian ada sumbangan, kemudian uang pengembangan, dan sebagainya. Intinya sama sebenarnya. Jadi, itu adalah sumbangan institusi yang dibebankan kepada kalian. Nah, contohnya misalnya nih, Fakultas Kedokterannya UNAIR membebankan uang sumbangannya 99 juta, kemudian UKT-nya dibebani sebesar 15 juta. Artinya di awal ketika adik-adik nantinya masuk di Universitas Airlangga, maka adik-adik akan dibebankan sekitar 114 juta di awal. Sisanya nanti setelah setiap semester adik-adik hanya membayar 15 juta itu tadi. Nah, itu adalah beberapa PTN-PTN yang ada uang pangkalnya. Nah, namun di video kali ini saya akan menyebutkan 5 PTN yang sudah menginformasikan dan mengupdate portal resminya mereka tidak memungut uang pangkal. Itu berbagai alasan, dikarenakan mungkin memang SK rektornya adalah tidak ingin membebani calon mahasiswanya, atau mungkin memang itu kebijakan dari PTN itu sendiri. Yang jelas ini sudah diumumkan secara resmi adik-adik. Nah, yang pertama adalah di Universitas Indonesia. Nah, kita tahu bahwa memang Universitas Indonesia setiap tahun memang mereka mencari mahasiswa yang berkualitas, yang notabene mereka tidak pandang bulu seputar pembayaran uang kuliahnya. Mereka ingin meringankan seringan-ringannya, entah itu jalur SNMPTN, SBMPTN maupun jalur mandirinya. Nah, kalau di Universitas Indonesia ini yang dinamakan SIMA UI, adik-adik bisa apa sih SIMA UI, kemudian biayanya berapa, kemudian tata caranya seperti apa, adik-adik bisa melihat video saya yang sebelumnya. Jadi adik-adik bisa scroll ke bawah, ada video saya seputar SIMA UI. Nah, SIMA UI ini nanti khusus untuk S1 reguler ya adik-adik. Jadi S1 reguler itu adalah yang tidak dibebankan uang pangkal adik-adik. Untuk yang kelas internasional itu pastinya masih dibebankan uang pangkal sesuai dengan kebijakan dari SK Rektor Universitas Indonesia adik-adik. Jadi begitu ya. Jadi memang UI ini menjadi PTN yang favorit, di samping memang universitasnya terbaik di Indonesia, tapi juga biayanya murah sekali adik-adik, karena tidak membebankan uang pangkal adik-adik. Nah, ini adalah Universitas Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Universitas Sriwijaya adik-adik.
Nah, di Universitas Sriwijaya ini juga mentasbihkan bahwa tidak memungut biaya uang pangkal, tetapi memang UKT-nya adalah dibatasi UKT-nya UKT 3, Adik-adik, yang nominalnya sekitar 3-4 juta. Jadi, untuk ning jalur mandiri ini tidak ada UKT 1 atau UKT yang paling rendah sekitar 500-1 juta rupiah, Adik-adik. Jadi, di Universitas Sriwijaya ini juga mentasbihkan bahwa mereka tidak memungut uang pangkal kepada calon mahasiswi maupun calon mahasiswanya, hanya untuk fakultas kedokteran saja. Jadi ingat, untuk di Universitas Sriwijaya hanya fakultas kedokteran saja yang ada uang pangkalnya, Adik. Kemudian next yang ketiga adalah Universitas Gadjah Mada, Adik. Kemarin di tanggal 3 Juni tahun 2022, UMUGM atau ujian mandiri di Universitas Gadjah Mada sudah merilis dan sudah menyebutkan bahwa UGM atau Universitas Gadjah Mada tidak membebankan uang pangkal kepada calon mahasiswanya. Dan penjelasan detailnya seputar UGM, adik-adik bisa lihat di video saya juga ya di yang sebelumnya, bahwa mereka menyelenggarakan 2 indikator penilaian. Yang pertama nilai UTBK SBMPTN, yang kedua menggunakan nilai CBT atau tesnya yang diselenggarakan di Jogja dan di Jakarta. Maka saran saya adalah bagi adik-adik yang ingin kuliah di UGM segera mendaftar, dan notabene ini adalah persaingan juga ketat, adik-adik harus juga persiapan termasuk materi-materinya di portal resminya di www.um.ugm.ac.id sudah disebutkan apa materinya, kemudian istilahnya berapa bobot penilaiannya, dan di situ sudah sangat lengkap, adik-adik. Jadi kalau misalnya ingin kuliah di UGM selain juga bagus, kemudian universitasnya juga bonafit di Indonesia, juga biayanya murah, adik-adik. Nah, selanjutnya adalah di Institut Teknologi 10 November Surabaya atau kita sebut dengan ITS, adik-adik. Nah, ITS untuk jalur khusus, jalur prestasinya juga tidak membebankan biaya uang pangkalnya. Bagi untuk yang jalur kemitraan dan jalur regulernya yang menggunakan nilai UTBK itu masih membebankan uang pangkal yang nominalnya cukup lumayan, adik-adik, bisa sekitar 60-70 juta. Bagi yang jalur prestasi yang notabene memang adik-adik yang punya prestasi yang notabene juga uang dari keluarganya atau misalnya penghasilan dari orang tuanya tidak mumpuni, maka bisa mengikuti jalur mandiri prestasi di ITS atau Institut 10 November. Jadi bisa cek di halaman resminya di ITS bagaimana persyaratannya, dan mudah-mudahan adik-adik dimudahkan untuk bisa kuliah di fakultas teknik atau jurusan teknik terbaik di Indonesia ini. Kemudian yang terakhir adalah di Universitas Islam seluruh Indonesia. Nah, adik-adik perlu diketahui bahwa UIN atau Universitas Islam Negeri yang ada di seluruh Indonesia seperti Universitas Islam Malang, Universitas Islam Negeri Surabaya, atau mungkin Universitas Islam Negeri Yogyakarta, itu mayoritas adalah universitas yang di bawah Kementerian Agama. Dan Kementerian Agama sudah mengumumkan kepada seluruh universitas Islam bahwa di jalur ujian masuknya itu tidak boleh membebankan uang pangkal, hanya dibebankan UKT saja. Jadi adik-adik yang mengikuti UMPTKIN ataupun jalur mandirinya di Universitas Islam, maka adik-adik akan sangat ringan secara pembiayaan. Namun perlu diperhatikan ya adik-adik, untuk di UIN ini biasanya UKT-nya biasanya di atas UKT 3. Nah, misalnya angkanya di angka 3-4 juta ya. Jadi jarang sekali atau mungkin bahkan tidak ada yang mendapatkan UKT terendah untuk di jalur mandirinya, adik-adik. Itu yang perlu saya sampaikan di video kali ini. Ini adalah kutipan dari 5 universitas atau PTN yang tidak membebankan uang pangkal atau sumbangan kepada calon mahasiswanya. Adik-adik, nantinya akan saya update jika ada beberapa PTN yang nanti mengupdate mereka menyelenggarakan jalur mandiri yang tidak ada uang pangkalnya lagi, adik-adik. Dan kesimpulannya di video kali ini, adik-adik, silahkan adik-adik mengikuti jalur mandiri sebelum pengumuman UTBK SBMPTN untuk jaga-jaga. Toh kalau misalnya adik-adik ya referensinya seperti ini yang tidak ada uang pangkalnya, karena biayanya sama. Karena ketika proses kuliahnya pun juga sama, asalkan adik-adik sungguh-sungguh, dan insya Allah akan dimudahkan di segala aktivitas kuliahnya. Itu saja yang perlu saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.